Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan sharing lagi tentang konsep transdermal, kemudian beberapa sampel produk transdermal, dan peluang usaha personal franchise di balik ini semua ya. Nah, kita sudah sering membahas tentang beberapa produk yang berbasis transdermal, tapi tidak ada salahnya kita mengulang lagi tentang konsep transdermal itu apa ya. Karena ternyata inilah kekuatan dari bisnis kita ini ya, atau dari pembicaraan kita selama ini. Nah, perusahaan yang membawa konsep transdermal ke Indonesia itu adalah Warmer International. Itu adalah sebuah perusahaan yang merupakan vendor dari PBB dan WHO. Dan ini juga diakui oleh 27 lembaga kesehatan di dunia. Nah, artinya apa? Perusahaan ini bukan perusahaan sembarangan ya, tapi memang benar-benar perusahaan yang sudah kelas dunia. Ya, dan ini juga vendor dari PBB dan WHO. Dan produk dari dari One More ini itu sudah diakui sebagai produk berkelas farmasi atau masuk golongan medical device. Jadi bukan herbal. Jadi Bapak Ibu jangan sampai keliru menyampaikan ke teman-teman bahwa kita masakan herbal, bukan. Ini adalah produk patch transdermal, plaster transdermal, bukan koyo ya. Nah, tapi ini adalah plaster menggunakan konsep transdermal. Nah, transdermal itu sendiri apa? Transdermal itu adalah sebuah jalur masuknya obat ataupun makanan ke dalam tubuh. Nah, jadi ternyata masuknya obat atau nutrisi itu tidak hanya lewat mulut atau suntikan saja, tapi ada satu lagi yaitu lewat kulit dengan menggunakan sebuah plester khusus yang hanya ditempel saja, kemudian diserap oleh pembuluh darah kapiler dan dikirim ke sel target. Nah, karena dia lewat kapiler, mohon dipahami, dia mengalirnya ke ujung, bukan ke pangkal. Nah, jadi kalau di gambar ini ditempel di bahu, dia akan diedarkan atau dikirimkan nutrisinya ke arah siku dan pergelangan tangan, bukan ke atas ya. Ya, kecuali kalau jalur infus memang betul dipasangnya di vena, dia dikirimnya ke jantung, baru dikembalikan ke paru, balik ke jantung, baru dikirim ke seluruh tubuh. Nah, kalau transdermal, dia lewat arteri atau pembuluh darah kapiler, dia terlokalisir. Jadi kita bisa mendekat ke titik target. Nah, tingkat penyerapan imbang-imbangan dengan jalur infus atau suntikan. Nah, kalau dibandingkan dengan lewat mulut, itu beda jalur ya. Tingkat penyerapannya jauh lebih tinggi kalau transdermal ya. Nah, kemudian kenapa tidak lewat mulut? Satu, dari tingkat penyerapannya cukup tinggi ya. Nah, kemudian kalau lewat mulut sendiri, ada beberapa kondisi yang membuat kita itu jarang menggunakan atau pihak medis sendiri tidak memakai kalau kita sudah sakit. Kenapa? Satu, mungkin karena sudah ada masalah gangguan penyerapan di saluran pencernaan. Yang kedua adalah kita membutuhkan reaksi cepat. Nah, kalau obat-obatan, daya serapnya itu beda-beda ya. Nah, rata-rata banyak pasien yang diberikan dengan tingkat daya serap obat yang kurang dari 50%. Nah, kalau dengan konsep transdermal, dia resiko membebani ke organ-organ itu hampir tidak ada. Mungkin dikatakan tidak ada. Kenapa? Dia ditempel itu diserap pembuluh darah kapiler, dikirim ke sel target. Dia tidak membebani jantung karena nggak lewat jantung ya, apalagi liver, ginjal, dan pencernaan. Jadi kita jangan lagi berpikir efek samping di sini. Dia mau efek samping kemana ya? Paling adanya efek depan ya. Ya, jadi itu kelebihan transdermal ya. Nah, kemudian videonya nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara kerjanya. Kemudian plasternya. Nah, ini selalu kita ulang-ulang di sini. Plaster ini terbagi 3 lapisan. Lapisan atas itu adalah pelapisnya, dibuat sedemikian rupa, satu lembar dengan ukuran tertentu, dengan maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang hijau-hijau itu adalah komponennya dengan jumlah yang sudah diukur, untuk jangka waktu yang sudah ditentukan, dan lapisan per bawah itu adalah matrik adesif. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa mengkondisikan kulit yang mempunyai lapisan pelindung berupa lapisan keratin sehingga itu terkondisikan. Sehingga yang hijau-hijau itu yang merupakan komponen molekul nutrisi yang di bawah 100 nano, bahkan ada satu produk yang 1/7 juta nano ukurannya, terserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya dan dikirim ke sel target. Jadi simpel ya. Nah, jadi itu cara kerjanya. Nah, ini yang akan kita jelaskan atau perlu kita presentasikan kepada calon konsumen kita atau kita jelaskan kepada tim kita ya. Jadi kita tidak menghafalkan penyakit, tidak menghafalkan apa-apa di sini. Yang kita perdalam adalah apa itu transdermal, dia menggunakan plaster transdermal,
Dan kelebihannya adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, cara kerja hanya ditempel. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah menemukan produk sejenis dengan ini, dia ditempel juga. Tetapi teknologinya tidak transdermal wave teknologi ya. Dia mungkin hanya untuk mendapatkan rasa hangat saja untuk melenturkan otot ya. Nah, tetapi di sini tujuannya adalah untuk menyimpan molekul nutrisi yang ada di dalam plaster tersebut dan dikirimkan ke sel melalui pembuluh darah kapiler. Dan ini melewati uji-uji dari pihak farmasi dan medis. Bahkan karena dia ditempelkan di kulit, itu melewati uji dari bagian dermatologi juga. Jadi ini benar-benar sudah aman. Jadi tidak ada orang yang maksudnya kita tidak perlu khawatir ini ada efek alergi tidak, kemudian nanti mual tidak, ya gimana mau mual? Ini kan tidak dikonsumsi ya. Nah, misalnya Bapak Ibu memakai sesuatu yang dioles-oles, pernah nggak Bapak Ibu berpikir nanti lambung saya perih nggak dioles-oles? Nanti ke liver saya bagaimana? Ya, padahal kita cuma dioles saja. Nah, kalau ini dia menggunakan plester ya. Oke. Nah, kemudian rangkaian produk ada 8. Sebelum masuk ke produk, nah ini. Perusahaan One More International berkolaborasi dengan perusahaan One More Medical Sanai. Medical Sanai sendiri sudah ada hampir lebih dari 20 tahun yang lalu. Konsentrasinya adalah menciptakan produk dengan basis transdermal. Dan ini dipatenkan teknologinya. Kalau produk transdermal mungkin ada beberapa ya. Tapi yang teknologi gelombang transdermal atau transdermal wave teknologi itu sudah dipatenkan oleh One More International. Dan ini sudah masuk ke pasaran Eropa tahun 2015, berpusat di Belanda, ya. Kemudian masuk ke Indonesia dikenalkan pada pertengahan tahun lalu, ya, di Indonesia, Amerika Serikat, Saudi Arabia, Spanyol, dan Rusia. Nah, masalah sertifikat, ya. Kalau kita bicara masalah produk, kalau sudah mendapat sertifikat FDA, artinya produk ini satu, isinya sesuai dengan komposisi yang ditulis. Yang kedua, khasiatnya sesuai dengan apa yang dipromosikan. Kemudian ini bebas dari zat-zat yang berbahaya atau zat-zat yang mungkin selama ini kita khawatirkan ya. Jadi boleh dikatakan kita di sini sudah aman dari sisi produk ya. Dari 8 produk semua sudah mendapat sertifikat FDA. Kemudian ada 2 produk terbaru lagi ya akan masuk ke negara kita. Oke. Nah, kemudian dari 8 produk Bapak Ibu bisa pilih mau pakai produk yang mana untuk kepentingan perjalanan bisnis Bapak Ibu. Kalau untuk kegunaan, pilih sesuai dengan kandungannya. Misalkan untuk melangsingkan atau mempercepat proses pemecahan lemak menjadi energi, pilih Slim Cell. Tempel di area yang ingin dikecilkan. Kalau ingin mendapatkan efek anti radang, efek anti kanker, kemudian koneksi saraf, kemudian untuk nutrisi glukosamin untuk tulang, kemudian manfaat dari silver ion yang mampu merusak DNA virus, pilih PNG. Kemudian kalau ingin mendapatkan manfaat kekuatan tulang, kemudian ikatan otot dan kulit, nah pilih Sorni kolagen. Karena kolagen itu adalah untuk memperkuat ikatan antar sel ya. Bayangkan sebuah botol berisi kelereng penuh, pecah botolnya. Akhirnya kelerengnya bertaburan. Nah, ini yang dikatakan tubuh kekurangan kolagen. Jadi ikatan antar selnya itu sudah berkurang. Nah, kalau untuk imunitas tubuh, ada namanya vitamin D3. Itu adanya di dalam dekamin. Di dalam dekamin itu ada vitamin D3. Itu intinya adalah ini adalah bahan dasar untuk meningkatkan sel-sel imun kita. Kalau vitamin D itu masih bahan dasar. Dia perlu dirubah dulu menjadi D2 dan D3, kemudian dengan bantuan sinar matahari, dia dirubah menjadi D3. Nah, di dalam dekamin, wujudnya sudah D3. Nah, kadar jumlah 5.000 intrasonal unit. Nah, kalau kita sudah dalam kondisi infeksi virus, itu dibutuhkan dari seorang ahli mengatakan paling tidak 10.000 intrasonal unit. Nah, titik tempel dekamin di mana? Karena dia juga mengandung magnesium, yang ini sangat penting sekali untuk regulasi sekresi hormon, baik laki-laki maupun wanita, tempelnya di bawah pusar. Kemudian kalau mau pakai 2 plester, tempel juga di dada. Nah, itu untuk mendapatkan khasiat imunitas, kemudian untuk magnesiumnya. Nah, kalau ingin mendapatkan efek ke tulang, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada yang nyarankan di bahu. Nah, dia ngalirnya sesuai dengan aliran arteri, yaitu ke siku dan ke ujung jari. Jangan kebalik ya.
dengan harapan ditampilkan di bahu, dia akan mengalir ke jantung, ke otak, itu tidak ya. Dia mengalirnya ke ujung, bukan ke pangkal. Itu secara anatomi pembuluh darah. Kemudian B12+, isinya adalah B12, B1, B3, vitamin E yang merupakan antioksidan terbaik, ada juga vitamin C, dan asam folat. Nah, kalau B12 itu adalah sebagai bahan atau makanan sel untuk pembentukan sel darah merah, termasuk untuk serabut saraf. Nah, siapa yang membutuhkan? Yaitu semua manusia yang masih hidup, baik sakit maupun sehat, yang mempunyai saraf yang perlu dihidupkan kembali. Pertanyaannya adalah, apakah yang perlu diregenerasi itu hanya ibu hamil saja diberikan asam folat? Sebenarnya tidak. Semua kita setiap hari ada sel yang mati. Setiap jam ada sel yang mati. Nah, untuk menumbuhkan sel darah merah dan serabut saraf dibutuhkan B12+. Maaf, B12 maksudnya. Nah, kalau untuk mengontrol produksi energi di tingkat mitokondria atau sel, termasuk pemecah lemak, dan yang mengatur kapan kita lapar, kapan kita kenyang, itu adalah kerja dari saraf yang disuplai oleh vitamin B1 dan B3. Nah, kalau vitamin E itu antioksidan tinggi, antioksidan terbaik ya. Itu sangat bagus juga untuk kulit, termasuk vitamin C. Nah, khusus asam folat itu adalah bahan dasar yang dibutuhkan untuk replikasi sel di tingkat DNA. Tanpa asam folat, DNA tidak bisa replika atau membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ya. Nah, selama ini kita dapat asam folat dari sayuran. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita berpikir bahwa faktanya sayuran kalau sudah dimasak, asam folatnya 100% rusak. Itu ada penelitiannya. Kemudian, kelompok keluarga vitamin B, pada pemanasan 40 derajat lebih, maka lebih dari 50% strukturnya juga rusak. Nah, pertanyaannya, selama ini kita makan sayuran mentah atau sayuran dimasak ya? Nah, kalau dimasak ya berarti kita sudah paham, wajar kalau sekarang saat kita mulai menurun fungsinya, darah kita juga tidak optimal, kita sering beringgingan, sering kesemutan, apalagi kalau pembuluh darahnya tersumbat, suplai ke darah ke sarafnya berkurang, mulailah motoriknya terganggu, sensoriknya terganggu, kemudian muncul juga penyakit seperti stroke dan lain-lain sebagainya. Solusinya gimana? Ya saraf itu dikasih nutrisi, dikasih makan. Makanannya apa? Yaitu vitamin B12, asam folat, kemudian vitamin B1, B3, dan mineral-mineral lainnya. Nah, di dalam PNG komponennya cukup banyak ya. Nanti Bapak Ibu akan kita share materi khusus tentang PNG, kemudian khusus kolagen itu juga ada, khusus vitamin juga ada, khusus lifestyle juga ada, khusus B12+ juga ada, khusus omega yang di dalam itu ada omega 3, itu adalah untuk kecerdasan, kemudian menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Di situ juga ada koenzim K10. Ini yang bertanggung jawab di dalam pembentukan energi di tingkat sel, di mitokondria ya. Nah, kemudian ada juga di dalamnya pregnenolon ya. Itu adalah sejenis hormon yang berfungsi ada bermanfaat ketika produksi progesteron, estrogen, dan testosteron. Nah, termasuk di sini melatonin. Ini adalah plester transdermal untuk menyuplai kebutuhan melatonin kita. Karena mungkin malam kita tidak tidur jam 11 sampai jam 3, mungkin malam kita cahayanya terang benderang. Nah, kalau dua syarat itu tidak terpenuhi, produksi melatonin tidak bisa optimal. Apalagi kita nggak tidur sama sekali ya, siang tidak ada produksi melatonin. Nah, di dalam melatonin plus itu ada zat anti kanker juga ya. Nah, itu kalau kita bicara produk. Dan ada 2 produk lagi di One More International yang sudah dilaunchingkan di Turki 1 bulan yang lalu. Namanya adalah Ladies Night dan Gentleman Night. Nah, baik Ladies Night maupun Gentleman Night itu ada kemiripan ya. Kemiripannya di mana? Gentleman Night. Di dalam Gentleman Night maksudnya ya, itu ada namanya L-arginin. Kalau itu sudah masuk ke dalam tubuh, dia akan berubah menjadi nitric oxide. Nah, nitric oxide itu ibaratnya kurir. Dia bertugas membawa nutrisi yang ada di dalam pembuluh darah untuk dikirim ke sel. Nah, selama ini ada nggak? Ada. Karena nitric oxide itu diproduksi oleh dinding-dinding pembuluh darah. Cuma pertanyaannya adalah pembuluh darah kita bersih apa tidak? Nah, seiring bertambahnya usia, itu kecenderungannya terjadi plak-plak yang cukup
cukup banyak ya di pembuluh darah itu. Bagi yang pernah sakit kepala, nyeri dada, atau kesemutan, bisa jadi pembuluh darahnya tersumbat ya. Nah, nitrik oksid itu sangat-sangat dibutuhkan untuk membawa nutrisi. Sebagus apapun nutrisi, tanpa adanya nitrik oksid, dia nggak bisa kemana-mana. Jadi nitrik oksid mutlak untuk mengirim nutrisi ke sel ya. Nah, gentleman night maupun ladies night memiliki L-arginin. Nah, itulah dasar dari nutrisi sebenarnya. Kemudian di dalamnya ada juga ginseng ya, itu adalah untuk stamina, kemudian untuk kelancaran produksi hormon dan aliran darah. Kemudian di dalam gentleman night maupun ladies night itu ada ZN juga atau seng ya, itu adalah untuk produksi hormon ya. Kemudian ada yang menarik, ada 3 yang berbeda di sini. Nah, salah satunya adalah maka. Maka khusus untuk laki-laki. Dia fokusnya ke apa? Untuk meningkatkan libido. Kemudian untuk stamina. Kemudian ada juga ginseng merah, ginseng Malaysia. Itu adalah untuk peningkatan libido. Kemudian ada satu lagi, saya agak lupa namanya. Itu adalah untuk kestabilan. Kemudian untuk produksi hormon laki-laki. Kemudian kita tidak gampang capek. Singkat cerita, dengan menggunakan satu plaster One More Night for Gentleman yang disebut dengan Gentleman Night, satu plaster di tengkuk atau di kudu ya. Kalau untuk laki-laki itu di kudu atau di tengkuk ya. Nah, selama 12 sampai 24 jam dia akan memperbaiki aliran pembuluh darah, kemudian mengoptimalkan produksinya dan meningkatkan kinerja dari hormon laki-laki. Sehingga itulah yang membuat laki-laki aliran darah lancar, isinya cukup, dan penimbunan asam laktat tidak terjadi secara seperti biasa dan tidak gampang capek. Akhirnya apa? Dikatakanlah itu laki-laki perkasa. Promosinya seperti itu. Nah, kalau ladies night, bedanya adalah di sini ada 3 jenis yang itu khusus untuk wanita, yaitu untuk hormon FSH dan estradiolnya atau hormon wanita, kemudian menjelaskan siklus hormonnya, kemudian termasuk meningkatkan libido juga. Nah, jangan sampai terbalik. Kalau warnanya pink, itu khusus wanita. Namanya ladies night, tempel di bawah pusar, 1 per hari. Kalau gentleman night, warnanya biru, tempel di kudu, 1 per hari. Nah, khasiatnya sama ya. Termasuk di sini juga untuk meningkatkan folikel-folikel atau komponen-komponen yang dikatakan untuk kesuburan ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang bukan non medis, pemahaman ladies night adalah satu, untuk mengoptimalkan fungsi hormon, mengoptimalkan produksinya, melancarkan aliran darah, dan meningkatkan stamina termasuk libido. Termasuk laki-laki juga begitu ya. Nah, kemudian slim cell untuk langsing tadi sore kita udah bahas. Nanti kalau untuk produk kita lebih